Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vinika Mutiara Salsabila dengan NIM 14026230006 dari Program Studi Pendidikan Geografi Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik penting, yaitu diversifikasi pakan lokal sebagai salah satu solusi pencegahan stunting di Indonesia. Stunting adalah salah satu permasalahan gizi utama di Indonesia dan diversifikasi pangan dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasinya. Nah, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami pentingnya diversifikasi pangan dan bagaimana kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video lebih lengkapnya, yuk simak video ini. Apa itu stunting? Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, stunting adalah perawakan pendek pada balita akibat kekurangan gizi kronik. Di tahun 2022, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara penyumbang stunting terbesar setelah India, Nigeria, dan Pakistan. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar atau berada di bawah kurva pertumbuhan yang seharusnya. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Tetapi, ini hanya sebagian kecil dari dampaknya. Stunting juga mempengaruhi perkembangan otak anak yang berakibat pada keterlambatan belajar, kemampuan kognitif yang rendah, dan peningkatan resiko gangguan kesehatan di masa depan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, sekitar 21% atau 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting. Ini menunjukkan bahwa masih ada jutaan anak di Indonesia yang berisiko kehilangan masa depan yang cerah karena kekurangan gizi. Meskipun upaya pemerintah dan berbagai organisasi telah dilakukan untuk menurunkan angka stunting, tantangan terbesar kita adalah kebiasaan pola makan yang kurang beragam dan mengarah pada ketergantungan pada satu jenis makanan utama, yaitu nasi. Kenapa ini menjadi masalah? Karena nasi sebagai sumber karbohidrat utama Indonesia tidak mampu menyediakan seluruh kebutuhan gizi tubuh, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Padahal, Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal yang sangat bergizi dan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah stunting. Misalnya, bahan pangan seperti ubi, jagung, singkong, talas, sorghum, hingga berbagai jenis kacang-kacangan yang sering kali dianggap sebagai makanan tradisional atau kuno yang kurang diminati oleh generasi muda. Diversifikasi pangan lokal adalah salah satu langkah untuk mengganti ketergantungan pada satu jenis makanan seperti nasi dengan berbagai jenis bahan pangan yang lebih bergizi dan mudah didapatkan. Dengan memanfaatkan kekayaan pangan lokal, kita tidak hanya akan dapat mencegah stunting, tetapi juga memperkuat dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Indonesia adalah negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, meskipun memiliki banyak sekali pangan lokal yang berkualitas, masyarakat kita cenderung mengkonsumsi pangan yang tidak seimbang. Sebagian besar konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih bergantung pada nasi yang sebenarnya hanya mencakup sebagian kecil dari total kebutuhan gizi kita. Karbohidrat memang penting sebagai sumber energi, tetapi tubuh kita membutuhkan lebih dari itu. Vitamin, mineral, protein, lemak sehat, dan serat semuanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan gizi tubuh. Inilah mengapa bergantung pada satu jenis makanan saja sangat tidak cukup untuk menciptakan pola makan yang sehat dan bergizi. Contoh pangan lokal yang sangat bergizi tetapi jarang dimanfaatkan sepenuhnya adalah 1. Ubi jalar. Kaya akan vitamin A yang penting untuk kesehatan mata, serta serat yang baik untuk pencernaan. Yang kedua, jagung. Selain mengandung karbohidrat, jagung juga kaya akan antioksidan dan vitamin B yang baik untuk metabolisme tubuh. Yang ketiga, singkong dan talas, sumber karbohidrat kompleks dan memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga baik untuk mengatur kadar gula darah. Yang terakhir, kacang-kacangan seperti kacang hijau dan kedelai, kaya akan protein nabati yang membantu perkembangan otak, pembentukan otot, serta menjaga fungsi tubuh yang optimal. Namun, meskipun pangan lokal ini sangat bergizi, banyak masyarakat terutama generasi muda yang lebih memilih makanan instan atau modern yang cenderung kurang sehat karena lebih praktis dan cepat.
Oleh karena itu, selain memperkenalkan kembali pangan lokal, kita juga perlu mendidik masyarakat tentang manfaat kesehatan yang diperoleh dari mengkonsumsi berbagai bahan pangan lokal ini. Maka dari itu, diversifikasi pangan adalah solusi yang sangat tepat. Diversifikasi pangan berarti mengganti kebiasaan konsumsi yang monoton, yaitu hanya bergantung pada satu jenis makanan dengan mengkonsumsi berbagai jenis pangan yang lebih kaya akan nutrisi. Berikut adalah beberapa langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk memulai diversifikasi pangan lokal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ganti sebagian konsumsi nasi dengan sumber karbohidrat lain. Daripada hanya makan nasi, kita bisa mencoba nasi jagung atau nasi ubi yang lebih bergizi. Yang kedua, manfaatkan kacang-kacangan sebagai sumber protein. Kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah adalah sumber protein nabati yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, mengolah pangan lokal dengan cara yang menarik. Untuk menarik minat anak-anak atau generasi muda, kita bisa mengolah pangan lokal menjadi makanan yang lebih modern dan kreatif. Misalnya membuat donat ubi atau pancake jagung yang lebih menarik dan tetap bergizi. Yang keempat, mengubah kebiasaan makan di keluarga. Kita bisa mengajak keluarga untuk mencoba menu baru yang berbahan dasar pangan lokal. Yang kelima, mendukung petani lokal. Belilah produk pangan lokal dari petani atau pasar tradisional. Diversifikasi pangan tidak harus mahal atau rumit. Kuncinya adalah memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitar kita. Mengolahnya dengan cara yang sederhana tetapi tetap bergizi dan menarik. Ini adalah langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan keluarga sekaligus melestarikan kekayaan pangan lokal kita. Dengan mengolah dan memadukan bahan pangan lokal, kita tidak hanya bisa menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga memberikan rasa cinta terhadap kuliner Indonesia yang kaya akan nilai budaya dan manfaat gizi. Diversifikasi pangan lokal adalah langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar, baik untuk kesehatan tubuh kita maupun untuk masa depan bangsa. Dengan mengonsumsi bahan pangan lokal yang bergizi, kita turut serta dalam mencegah stunting, memperkuat ketahanan pangan, dan melestarikan budaya kuliner Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kesehatan kita dan masa depan bangsa. Salah satu cara paling efektif adalah dengan memilih pangan lokal yang lebih bergizi dan berkelanjutan. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadikan diversifikasi pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari dan ajak keluarga serta teman-teman untuk ikut serta. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan bersama. Dengan begitu, kita semua bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan mandiri. Demikian pembahasan saya tentang pentingnya diversifikasi pangan lokal untuk mencegah stunting. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mulai mengonsumsi pangan lokal yang lebih beragam. Jangan lupa, masa depan yang sehat dimulai dari kebiasaan makan yang baik dari sekarang. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang diversifikasi pangan lokal sebagai salah satu solusi pencegahan stunting di Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk mulai memanfaatkan pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pola makan sehat dan beragam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mari kita mulai perubahan dari sekarang.